Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami, bab kalam. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil waqt. Bermula kalam, dianya kalam itu lafal yang murakkab dan yang mufid dengan bermakna lengkap, dengan penuh pengertian ya. Atau kalam ialah lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Maksudnya kalam menurut istilah ahli nahwu ialah harus memenuhi 4 syarat. Kalam itu menurut istilah ahli nahwu harus memenuhi 4 syarat. Kalau dia 3 syarat tidak melengkapi syarat, tidak disebut kalam. Nah, al-kalamu huwa lafzu. Pertama lafaz, murakkabu murakkab, yang kedua, yang ketiga mufid, yang keempat wazi' atau waz'i. Nah, jadi pertanyaan, apa itu lafaz? Sering kita dengar di luar sana, berlafaz Allah, berlafaz Muhammad, lafaznya begini, lafaznya begitu. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa santri-santri, kalau kita benar-benar anak santri, itu kita harus tahu menyidik satu kalimat, satu perkata, apa maksud dan tujuan, dan kemana arah pembicaraan itu. Contoh, al-kalamu wal lafzu, bermula kalam dia itu lafaz. Apa itu lafaz? Ketahui olehmu wahai santri atau teman-teman di media, lafaz itu ialah as-sautul mustamilu ala ba'zil hurufil hijaiyah. As-sautul mustamilu ala ba'zil hurufil hijaiyah. Ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contoh lafaz kitabun, kitab itu lafaz. Majlisun, majlis atau tempat pertemuan, itu lafaz. Qalamun, pena. Masjidun, masjid, dan sebagainya. Jadi suara ayam, suara beduk, suara kaleng, suara petir, suara mesin, suara air, suara angin, itu tidak termasuk lafaz. Walaupun paham kita dengan suara itu kayak berbentuk lafaz gitu ya, paham, itu tidak dihitung lafaz. Namun yang dikatakan lafaz itu ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Yang kedua murakkab. Al-kalamu wal lafzul, lafaz sudah, dan murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab itu tersusun. Arti murakkab itu tersusun. Tersusun seperti apa? Ma tarakkaba min kalimataini fa aksar. Ma tarakkaba min kalimataini fa aksar. Ucapan yang tersusun atas 2 kalimat atau lebih. Ucapan yang tersusun atas 2 kalimat atau lebih. Mana ucapan yang tersusun atas 2 kalimat atau lebih? Contohnya, Zaidun
satu kalimat, qaimun satu kalimat, Zaidun qaimun. Nah, Zaid berdiri. Atau Haikal Haikal qaimun, Haikal berdiri. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah, Subhana, Maha Suci. Allah, Allah Maha Suci, Allah. Dua kalimat. Nah, jadi kalau satu kalimat saja bukan termasuk murakkab. Kalau satu kalimat saja bukan termasuk murakkab. Contoh majlisun. Apakah itu murakkab? Bukan, karena tidak tersusun. Nah, masih dihitung lafaz. Kenapa? Dia tersusun dengan dengan sebagian huruf hijaiyah, itu masih lafaz. Sementara murakkab itu tersusun atas dua kalimat atau lebih. Itu bedanya ya. Beda lafaz dengan murakkab. Dan yang ketiga yaitu mufis. Mufis. Apa itu mufis? Ma afada fa'idatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Ma afada fa'idatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Ungkapan yang berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas, itu mufis. Nah, syarat kalam tuh ya, mufis. Yang pertama lafaz, murakkab, mufis. Yang ketiga nih ya. Contoh, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Atau qaimun, berdiri saja. Sebagai jawaban dari pertanyaan kaifa halun Zaid, seseorang bertanya, kaifa halun Zaid, kaifa halun Zaid. Nah, bagaimanakah keadaan Zaid? Sebagai jawabannya maridun, yaitu sakit. Nah, tadi ungkapan berfaedah sehingga pendengarnya merasa puas, itu namanya mufid. Jadi perkataan yang janggal didengar. Contohnya janggal didengar karena tidak dapat dipahami maksudnya. Bila ada perkataan yang janggal didengar, suara petir misalnya itu, dan tidak tidak paham kita dengan maksudnya, tidak masuk dengan mufis. Misalnya qama Zaid, apabila Zaid berdiri. Maksudnya gimana itu? Apabila Zaid berdiri. Nah. Atau inja'a abi, apabila ayahku datang. Maksudnya, nah itu janggal, ada rasa janggal gitu ya. Nah, itu tidak mufid bahasa itu. Nah, tanpa dilengkapi dengan kalimat lain. Andai kata dia lengkapi dengan kalimat lain, sedikit lagi, contoh qama Zaidun kumtu, apabila Zaid berdiri, aku pun berdiri, baru mufis. Atau inja'a abi fa'ukrimhu, apabila ayahku datang maka akan kuhormati dia, baru mufis. Nah, moga-moga bermanfaat. Dia di setiap saya share video ini, kalau bisa jangan diabaikan gitu ya, terus didengar sampai selesai. Nah, syarat kalam yang keempat, dia kan ada 4 syarat. Pertama, al-kalamu wal lafzu, lafaz, murakkab, mufid ya. Mufid sudah saya terangkan, juga wada, keempat wada terakhir.
Wada itu apa? Ja'lul lafzi dalilan ala makna. Menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna atau pengertian. Menjadikan apa? Menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna atau pengertian. Dan pembicaranya disengaja, itu ada, serta dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab ilmu nahwu ini membahas kaidah bahasa Arab. Kalau dia menggunakan bahasa Inggris, maka tidak termasuk wada. Ya, harus dengan bahasa Arab. Ya. Jadi, pembicara orang yang mengigau, walaupun berbahasa Arab atau bukan, tidak termasuk wada menurut ahli nahwu. Orang mengigau di bahasa Arab, assalamualaikum ya akhi, misalnya, itu tidak termasuk wada menurut ahli nahwu. Kita lihat dari kata penyair, kata nazim, kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kalimatul lafzul mufidul mufradu. Kalam menurut mereka ahli nahwu ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat musnad atau susunan. Sedangkan kalimah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat tunggal atau mufrad. Beda kalimah, beda dengan kalam. Kalam dengan kalimah beda. Dan nanti di contoh ini di vol pertama, vol kedua nanti ada pembagian kalam. Itu pembagian kalam ada isim, fi'il, huruf yang datang bagaimana. Dan nanti vol ketiga ada perkenalan isim. Vol keempat ini kan ada pembagian kalam ada 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Isim di vol ketiga, juga fi'il di vol keempat, dan satu lagi huruf di vol kelima. Saya terangkan satu persatu secara pelan-pelan, ringkas, padat, dan terperinci agar mudah dipahami. Yang belum mengerti mohon di set di kolom komentar bagaimana saya harus mengertikan saudara, memahami saudara, supaya saudara bisa seperti yang telah kami alami, kebisaannya minimal ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share kepada teman-teman, di-like, di komen agar memperluas ilmu ini dan bisa kita saling bantu-membantu ke arah yang terbaik. Salam dari saya, akun Cinta Damai, akun @cintadamai 0.01 di YouTube dan juga di channel Facebook yaitu Haikal Masail, atau di halamannya yaitu halaman ilmu nahwu. Ketik ilmu nahwu atau ketik Haikal Masail, atau di YouTube ketik cintadamai.01. Salam sukses.